Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Norofelisa Prabani Latifah. Saya adalah mahasiswi UPN Veteran Jakarta. Hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas apa sih itu toxic masculinity dan alasan mengapa saya memilih topik tersebut. Alasan saya memilih topik ini untuk diangkat adalah agar dapat mencegah dari pola pikir toxic masculinity ketika beranjak dewasa dan pengertian tentang pentingnya menunjukkan kepedulian dan rasa hormat terhadap orang lain, terlepas dari gender, jenis kelamin, atau latar belakang suku dan agama orang tersebut. Kalian tahu nggak sih apa itu toxic masculinity sebenarnya? Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang familiar dengan kata-kata toxic masculinity ini, atau mungkin ada yang belum pernah mendengarnya sama sekali. Alih-alih dapat memberikan dukungan atau energi positif, toxic masculinity justru bisa berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan kesehatan mental pria. Toxic masculinity adalah suatu tekanan budaya bagi kaum pria untuk berperilaku dan bersikap dengan cara tertentu. Istilah ini umumnya dikaitkan dengan nilai-nilai yang dianggap harus ada dalam diri seorang pria. Misalnya, pria harus menunjukkan kekuatan, kekuasaan, dan pantang mengekspresikan emosi. Pada dasarnya, maskulin merupakan sebuah karakteristik yang baik. Namun hal ini bisa menjadi toksik atau salah arah ketika kaum pria dituntut harus memiliki dan menunjukkan maskulinitas demi menghindari stigma laki-laki lemah. Padahal, seorang pria juga bisa saja memiliki sifat lemah lembut atau gentle, ramah, atau sensitif. Dan hal ini bukanlah hal yang salah pada diri seorang pria. Apa aja sih ciri-ciri dari toxic masculinity itu sendiri? Sekarang saya akan menjelaskan ciri dari toxic masculinity. Yang pertama yaitu tidak membutuhkan kehangatan atau kenyamanan. Yang kedua ada tidak perlu menerima bantuan dan tidak boleh bergantung kepada siapapun. Yang ketiga ada harus memiliki kekuasaan dan status sosial yang tinggi agar bisa dihormati oleh orang lain. Maka dari itu, tercerminlah dalam anggapan bahwa pria tidak boleh mengerjakan atau memiliki minat terhadap aktivitas yang identik dengan kaum Hawa. Nah, terus gimana ya caranya agar kita tidak terjebak dengan toxic masculinity ini? Yang pertama ada ajaran untuk bisa mengekspresikan diri, untuk bisa merasakan dan mengekspresikan berbagai emosi yang ia rasakan. Yang kedua ada tumbuhnya rasa empati. Empati pada diri seorang laki-laki tidak muncul begitu saja, melainkan harus dilatih atau diasah. Dan yang ketiga adalah hindari perkataan yang merendahkan perempuan. Misalnya, cara jalanmu seperti perempuan atau jangan bicara seperti perempuan. Ini akan membuat laki-laki memandang perempuan sebelah mata dan sulit untuk menghargai perempuan. Jadi gimana nih teman-teman tentang toxic masculinity ini? Menarik banget kan pastinya untuk didengar? Semoga kedepannya kita bisa lebih menghindari toxic masculinity ini ya. That's all from me. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. And thank you so much for watching.